Assalamualaikum, Bang Munir, sehat? Waalaikumsalam adikku, sehat walafiat. Yang jelasnya tahu. Apa itu? Udah lama kita nggak ketemu. Iya, kok udah lama ya, Jadi Bang, kalau kata orang, kalau jati katakan jati, jangan ditebang sebatang randu. Kalau sudah lama menahan dalam hati, ini hari lepas pula lendu. Udah ketemu ya kan apa? Tidak ya kan? Nah, luar Tapi Bang biasa Munir nih, kita. Kenapa? berbeda gitu tampilannya Apa sekarang. beda? Udah Bedanya kayak apa? ini loh, pejabat di mana gitu Bang Munir ya? Kalau kayak alhamdulillah. Alhamdulillah. Asal jangan betul-betul. Alasannya kenapa? Tak tupoksinya. Nah, itu dia. Oke, Alhamdulillah ini hari kita akan berbicara bagaimana tantangan nelayan tradisional dalam melaut. Betul. Nah, bersama siapa kira-kira ini dia. Sebutkan, Luar Bang biasa. Munir. Pertama, Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia Sumatera Utara. Tentu ini Bapak An-Nur ya. Ini luar biasa. Kalau kata orang, kalau kelapa batang kelapa hingga bertengger ular berbisa, kalau usia bolehlah tua. Tapi ngurusin nelayan, semangat luar biasa. Ini Oke, dia. keren kali Bang Munir. Kemudian ada lagi, hal ini adalah dari pengawasan sumber daya kelautan. Bapak Tumpa Pis Tanggang, ini luar biasa. Karena kenapa? Segala sesuatu berkaitan dengan bagaimana aturan main di nelayan untuk melaut, pengawasannya Bapak ini. Oh, oke. Artinya kalau sempat kena lewat zona, penalti. Betul. Kan. Nah, ini dia. Selamat datang kalau gitu Iya. buat bapak-bapak hari ini ya. Kita Betul. ngobrol soal tantangan nelayan tradisional dalam melaut. Kalau kita ngomongin soal nelayan, Bang Munir, ini kan soal laut begitu ya. Betul. Indonesia ini kan negara maritim begitu, yang tentunya lautnya itu sangat luas Sangat begitu luas, ya. ya. Nah, nelayan kita di sini berperan untuk kemudian memberikan sumbangsinya kepada masyarakat terkait dengan baharinya, kebutuhan bahari masyarakatnya. Bukan masyarakat aja, kepada pemerintahnya juga. Betul, terkait dengan perekonomian Jadi juga salah ya. satu sumber daya ataupun pendapatan asli negara adalah dari hasil laut. Hasil ini laut. luar biasa ini. Betul. Jadi Tapi kita ternyata- berbahagia karena kenapa? Yang hadir ini merupakan yang berkompeten untuk Iya, menjelaskan. haruslah. Cuman dalam hal batas-batas tertentu, tapi ada juga daripada macam Abang Da kita atau Bapak Tupa Pis Tanggang PSDK, dia hanya batasan ini adalah wilayahku, batasan ini udah bukan ranahku lagi katanya. Itu dia. Jadi punya coupling. Jadi ini luar biasa dengan komposisinya masing-masing, tapi tupoksinya untuk mengamankan dan menyelamatkan para nelayan tradisional itu dia. Iya, betul sekali. Nah, memang nelayan tradisional kalau kita lihat saat ini masih banyak menghadapi tantangan ya Bang Munir Betul. dalam menjalankan tugasnya untuk Betul. melaut begitu. Iya. Kalau gitu kita langsung tanya aja ke Pak Adanur, ini dari Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia Sumatera Utara. Kalau berbicara soal tantangannya Pak Adan ataupun problem nelayan tradisional kita ketika melaut begitu, sebenarnya apa sih yang masih dihadapi oleh para nelayan kita Pak Adan? Kalau kami dari Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia, bahwasanya tantangan yang kami hadapi di masalah nelayan tradisional, kalau pada sebelumnya adalah masalah beroperasinya pukat trawl, Oke. ya kan? Jadi pukat trawl ini seperti yang saya ketahui pada Permen KP itu 1 itu dilarang untuk beroperasi di zona tradisional, ya kan? Artinya jangan sampai mereka beroperasi di daerah tradisional, artinya mengurangi pendapatan daripada nelayan tradisional dalam hal mencari nafkah, itu aja. Jadi kalau masalah nelayan tradisional yang lain yang menggunakan alat pancing seperti bubu, ya kan, mereka ini kan melaut sampai batas sampai 50 mil dari batas pantai kan. Tetapi hambatannya adalah
masalah mereka ketika melaut ke daerah 50 meter tersebut, tiba-tiba datang pengawasan daripada pihak Malaysia, seperti yang terjadi kemarin, nelayan kita yang tertangkap 6 orang, sehingga mereka ini digiring ke perairan mereka. Dan pada saat nelayan kita sampai di perairan mereka, baru mereka tangkap. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi kami, bahwasanya upaya untuk pengamanan bagi nelayan kita untuk melaut di daerah yang berbatasan dengan pihak Malaysia itu. Baiklah, kami paham Pak. Artinya begini, Bapak dalam kapasitas melindungi nelayan tradisional dengan kapasitas batas sekian mil laut, artinya ada batasan. Secara hierarki, pernahkah pihak ataupun dari Bapak selaku lembaga yang melindungi para nelayan tradisional, dalam artinya lembaga kesatuannya, mengingatkan atau memberikan sosialisasi kepada anggota untuk mengantisipasi batas wilayah ini, jangan sampai dilalui gitu. Nah, ini. Jadi kalau mengenai batas wilayah, iya, pihak dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui bidangnya juga kan, di situ kan ada bidang PSDKP, ada Dirjen Tangkap, iya. ada Dirjen Budidaya kan. Khusus di bidang ini sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat nelayan agar mereka tuh tidak melewati batas. Dan mereka nelayan-nelayan ini sudah diberikan GPS. Gitu ya. Jadi titik koordinat mereka ketika mencari nafkah itu sudah diketahui. Nah, jadi pihak-pihak daripada kementerian sudah memberikan pengarahan, sosialisasi melalui instansi terkait yang di bawahnya lah ya kan. Nah, jadi sudah jelas. Tetapi permasalahannya ini kan karena pada akhir-akhir ini kan kurangnya pihak pengaman dari kita beroperasi untuk mengawasi antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia, itu aja. Baiklah, kalau gitu kata Bapak tadi kurangnya pengawasan dari pihak internal. Artinya internal kita sendiri untuk mengawasi para nelayan yang kadang-kadang kurang paham walaupun ada GPS ya. Iya. Nah, sehingga melewati batas yang ada. Artinya ini terkait dengan sumber daya manusia juga. Nah, tak salah kita Widya. Tapi saya tak setuju. Oke. Silakan Pak. Ini Tak perlu setuju diguncang di ini. bagian Sedang. mana? Tidak setuju karena permasalahannya kita tidak bisa menyalahkan nelayan kita. Oke. Karena apabila ada pihak pengawasan daripada dari pihak kita, ini kan ketika mereka melewati batas ataupun sampai mendekati batas yang dilarang, dengan adanya pengawasan dari pihak kita kan bisa diusir nih. Kalian pergi ke sana. Ini udah masuk daerah orang. Tapi karena tidak ada pengawasan dari pihak kita, maka yang ada tuh pihak pengawasan dari Malaysia. Yang mereka ini artinya ketika kita tengok itu ada dari pihak kita pengamanan, dihalau mereka dari daerah mereka. Lalu mereka menangkap di daerah itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan nelayan kita. Berarti kalau kita menyalahkan nelayan kita, berarti kita tidak berpihak kepada nelayan kita. Itu dia. Nah, di sini dia sedapnya nih kan. Tidak berpihak kepada nelayan kita. Itu salah satu contoh, salah satu masalah dalam tantangan nelayan tradisional. Selain daripada persoalan itu apa kira-kira tantangan lain? Misalnya Pak, ini saya beri contoh. Nelayan kan butuh minyak solar. Kadang-kadang minyak solar sendiri sulit dia temukan untuk dia berangkat melaut. Ini gimana gitu. Apakah ini bukan merupakan satu tantangan gitu? Kalau masalah minyak, dari pihak pemerintah ada memberikan solar subsidi. Iya. Kepada nelayan. Tetapi peruntukannya itu harus jelas. Bahwasanya solar subsidi ini ditujukan kepada nelayan skala kecil. Kita bilanglah 10 GT ke bawah, 10 gross ton atau 30 yang menggunakan alat tangkap yang tradisional. Iya. Tetapi pada kenyataannya yang menggunakan
solar subsidi ini adalah 30 GT ke atas. Dan mereka ini tidak berhak mendapatkan solar subsidi. Dan itu faktanya memang banyak terjadi di lapangan. Memang Pak Adan? terjadi. Dan sudah Memang pernah seakan memang ada kepentingan daripada kelompok barangkali ya kan. izin Pak, Tapi izin. tidak. Udah pernah juga Bapak sampaikan Ya, istilahnya. sudah kesampaikan. ACS bangsa klaim lah Gitu. atas nama nelayan kan begitu kan singa. Kita sampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan Sumatera Utara. pada Lalu situ responnya kan. seperti apa Pak Adan? Ya. Responnya seperti apa? Sudah disampaikan ke Kepala Dinas Perikanan? Lalu Responnya seperti sampai saat ini saya rasa masih mengambang karena mungkin saya tidak berpihak kepada mereka, saya ditinggalkan gitu. Nah itu dia. Ini baru sedap deh. Karena kita tidak berpihak lalu saya ditinggalkan. Jadi anak tiri lah saya. Kalau saya bilang gitu nanti bilang, aku nggak anak tiri, anak kandung aku kata Bapak. Kalau untuk subsidi bahan bakar sendiri, apakah Iya. masih diberikan ke masyarakat nelayan sampai saat ini atau bagaimana Pak Adan? Masih. Tapi memang ya. peruntukannya itu Peruntukannya itu. Oke, Ya, masih ngambang tapi gitu kalau ya. untuk langkat yang saya ketahui, kalau memang bagus katakan bagus, kalau tak bagus bilang tak bagus ya kan. Iya. Pada kenyataannya realnya pada saat ini mereka nelayan yang kecil itu masih mendapatkan solar subsidi tersebut melalui SPDN. Oke. Stasiun pengisian minyak solar tadi lah kan. Itu mereka dapat kalau untuk daerah langkat ya kan. Tapi skop saya ke Sumatera Utara. Iyalah betul. Ini harus nelayan Tanjung Balai, nelayan Asahan, Sibolga, Batubara, Serdang Badage ini harus mendapatkan ini. Kenapa yang dibahas masalah yang di Gabion? Oke, artinya Ini menjadi permasalahan. Karena seluruh Gabion Sumatera itu Utara banyak nelayan-nelayan bukan nelayan tradisional dan modern ya kan. Yang sudah 30 GT ke atas kan. Oke. Istilahnya cukong-cukong nelayan. Nah, di situ dia. Agak tajam lah kita buat kan gitu. Oke, Bang Munir, Pak Iya. Adan, dan juga nanti kita akan ngobrol ke Pak Tupa Iya. juga ya Bang Munir. Ini Yang kita ternyata jelasnya harus jeda sebagaimana terlebih dahulu. biasa. Oke. Kami gini Pak, satu hal yang istimewa, walaupun kerakap batang kerakap, jangan ditebang si batang timun, bercakap kita boleh bercakap. Mari kita dengarkan musik sambil minum. Ini kan, nah, ini siap. siapa? Oh, Parinda. Oke, Iya, masih di alhamdulillah. Markombor. Jadi yang jelasnya luar biasa hari ini. Begitu getolnya, begitu semangatnya Pak Adnan Nur selaku yang menaungi para nelayan tradisional, rumah tangganya nelayan tradisional kan gitu kan. Bapak ini kepala rumah tangganya, ketepatan kan ya. Jadi begitu banyak. Tapi kita boleh bertanya lah kepada Pak Tupas. Tupa, ya. Dari katakanlah Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya nggak tanya batas laut lah. Karena kenapa batas laut bukan kewenangan Bapaknya untuk menjelaskannya. Ada bidang lain kan ya. Yang menjadi pertanyaan saya, sudah seberapa jauhkah penindakan terhadap kapal-kapal asing yang sudah masuk kemari, lalu kita ambil sikap untuk kita lakukan eksekusi, katakan penindakan hukum. Kalau kata kapal-kapal nelayan Indonesia pula, tak mungkin ditindak kan. Kalaupun melanggar aturan itu hanya batas ketentuannya jaring tadi lah pula kan. Nah itu kan dia yang melanggar jaring, aturannya di sini batasnya ini, dibantai ya jaring yang tak legal tadi kan, itu dia. Gimana Pak, kira-kira udah dalam untuk tahun katakanlah 2023 aja lah dulu, kasus tentang adanya katakanlah masuknya nelayan-nelayan dari negara, ya aku bilang aja saudara kita tetangga ini yang melanggar aturan masuk ke Indonesia tanpa izin yang resmi gitu. Baik Pak, kita dari kebetulan ya Pak tahun ini kita ada satu penanganan kapal asing ya berbendera asing tetangga kita lah Pak, yang melakukan penangkapan ikan di Indonesia dan sedang dalam bahasa umumnya itu dalam tahap proses penyidikan. Itu ada satu kapal asing itu kita tangkap tanggal 31 Januari dan sedang berproses. Nah itu merupakan salah satu juga upaya perlindungan kita terhadap nelayan tradisional, ada hubungannya juga ke sana Pak ya. Kalau untuk tahun 2022 kemarin kita sekitar 10 kapal asing tetangga kita yang kita proses. Tahun 2021 sekitar ada 18 Pak, lebih ini lagi, dan tahun 2022 kita ada penurunan seperti itu. Untuk tahun ini baru satu Pak, mudah-mudahan tidak ada lagi lah, harapannya nggak ada yang mencuri ikan di Indonesia demi perlindungan nelayan tradisional kita seperti itu Pak. Doa kita bersama, Amin. Janganlah kalian mencuri tempat kami. Ya. Kalaupun tidak mengambil ikan, ambillah tempat klien kan gitu. Dan saya ini salut. Salut.
salut dengan PSDKP Belawan ini. Iya. Artinya ketika saya berkunjung ke PSDKP Belawan, ini kan pengawasan sumber daya kelautan perikanan, ya kan. Jadi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing yang masuk ke wilayah kita, mereka sudah bekerja secara maksimal menurut saya. Karena penangkapan kemarin kapal Malaysia tuh yang awaknya tuh bukan orang Malaysia. Awaknya tuh orang Indonesia juga? Kamboja. Kebetulan Kamboja yang Kamboja. Orang Kamboja. Saya langsung tengok. Saya minta izin sama kepala PSDKP-nya, izin saya mau melihat apakah benar mereka menangkap apa enggak. Saya checking memang ada orang. Dan awak kapal ini ada di dalam sel. Tapi tidak diperlakukan dengan apa? Secara manusiawi. Tetapi ketika nelayan kita ketangkap Malaysia, tidak manusiawi. Artinya mereka ini tidak digantikan pakaian apa kan. Orang difasilitasi, dikasih tempat tidur yang enak. Betul kan Pak? Artinya bukan saya membela mereka. Oleh karena mereka ini telah berbuat dengan secara yang maksimal, maka saya ajaklah dia sebagai narasumber tentang permasalahan ini yang istilahnya mencakup dalam bidang hal apapun itu dia. Jadi artinya kalau pandangan saya, secara kopinden internasional dipenuhi oleh KKP kita. Betul. Jadi hak-hak daripada katakanlah yang tersidik, kan gitu kita bilang aja tersidiklah dulu. Tetap dilayani sebagaimana HAM-nya. Itu dia. Memang betul. Karena ini merupakan satu citra baik bagi kita. Tak boleh kita mencontoh walaupun nelayan kita kadang-kadang tidak begitu diperlakukan. Tapi tak boleh kita contoh itu kan. Satu hal. Kemudian hal yang lain, Bang. Aku mau tanya juga. Ingat aku masa Bu Susi. Gaspol katanya kan itu kan Pak pada Bu Susi tenggelamkan. Apa juga berlaku, Bang? Nah, ini mau agak guit aku sedikit Bang. Sebenarnya kalau kita dari PSDKP ini Pak, kita hanya dalam tahap proses penyidikan Pak. Setelah kita proses dinyatakan lengkap oleh dari P21 kita serahkan ke JPU Pak. Nanti dibawakan ke tahap penuntutan, nanti di persidangan ada putusannya Pak. Nah, itu udah ranahnya yang lain Pak. Kalau nanti, sudah ingkrah nanti yang lain pula mengeksekusinya kan iya, gitu ya. Jadi ada putusannya nanti itu dimusnahkan, tinggal kita lihat putusannya seperti apa Pak. Oke, dan kapal asing yang baru ditangkap di 31 Januari kemarin ini masih diproses penyidikan? Masih diproses penyidikan, masih di kita Bu. Oke, akan ada proses selanjutnya. Iya, Ini kalau tadi kita berbicara soal kapal dari nelayan asing, kapal nelayan tradisional kita Pak yang di Indonesia, yang di wilayah kita begitu ya. Kalau dari pandangan Pak Tupa sendiri, paham tidak dengan batas-batas wilayah laut kita begitu, Pak Tupa? Kalau menurut kami sih ada yang paham dan ada yang belum paham seperti itu. Ya, kadang namanya ikan ini kan nggak seperti teman-teman nelayan tradisional ini. Ya sahabat kami juga ini nelayan ini ada. Kami ada karena nelayan ada Pak. Ya, betul. Yaitu jadi yang namanya menangkap ikan ini kan ikan lari ke sana kita ngikut gitu. Kadang terlena dengan hal itu karena setahu kita sih dari nelayan-nelayan yang dinaungin oleh Pak Adnan Nur ini itu sudah dilengkapi dengan alat Pak, namanya GPS tadi ya? Nah iya, jadi ya mungkin namanya kita di laut mungkin entah lupa melihat dengan keasikan tersendiri Pak, mungkin mereka lewat seperti itulah Bu. Iya. Itulah hebatnya ya kan. Jadi jangan kita tanya ikan apa yang paling bodoh kata orang kan. Itu pula pertanyaannya. Baru jawab ikan gembung. Kenapa? Udah tahu gembung main di air katanya pula ya kan. Itu kan. Ya Allah ya Rabbi, ini hanya ilustrasi. Ya artinya begini, di dalam kapasitas kita untuk katakanlah melindungi nelayan tradisional atas tantangan yang dihadapi di lapangan. Banyak hal katakanlah tidak sekedar masalah aturan dan perundang-undangan. Nah itu satu tantangan juga, keterbatasan wilayah dan sebagainya. Kenapa yang ini boleh, sementara batas kami hanya ini, nggak boleh masuk kemari kan begitu. Ini kan menjadi problem. Padahal terus terang aja di daerah wilayah batas growth-nya sekian itu lewat dari sana ikannya luar biasa gitu kan gitu. Kadang-kadang pola pikirnya kan gitu. Kalau istilah orang bilang atas telunjuk tekong hasil kita pun mantap kan itu istilah nelayan. Atas telunjuk tekong kok hasil kita mantap. Jadi saya mau tanya Pak, kalau seandainya ditemui bagi nelayan-nelayan kita, khususnya kita ya internal dalam melanggar aturan ini apa
tindakannya? Misalnya apakah sama dengan pemberlakuannya dengan nelayan asing tadi untuk diapain gitu? Masalah zona Pak ya? Iya masalah, bukan zona Pak, arti terhadap tindakan pengamanan terhadap nelayan kita. Apakah itu memang di Bapak juga misalnya? Iya betul Pak. Jadi kan kalau orang bahasanya ke laut itu kan harus lengkap administratifnya Pak. Administratif, jadi ketika nelayan-nelayan misalnya ini yang ini agak lumayan besar Pak. Iya. Jadi dia itu harus dilengkapi dengan perizinan segala macamnya Pak. Jadi kita periksanya di situ Pak, di kelengkapan perizinannya itu. Iya. Legalitas Operasionalnya termasuk ya. kapal dan sebagainya. Iya. Alhamdulillah artinya secara utuh kita udah dapat jelas. Karena kenapa? Ternyata melaut itu bukan sekedar hanya mendayung sampan, menghidupkan mesin, lalu di laut seenak udul kita jalan. Ya, betul. Rupanya ada aturan main, rupanya kan itu kan. Oke. Berarti tahu banyak di darat. Membawa kendaraan tuh harus ada SIM-nya. Seperti itu. Like tidak kendaraan kita, kelengkapan STNK-nya. Ada kelengkapan surat-suratnya ya. Oke. Alhamdulillah Pak lah. Tupa. Oke. Pak Tupa, kalau nelayan kita kemudian masuk ke wilayah asing begitu, kemudian seperti tadi kasusnya ada yang ditangkap begitu ya Pak. Bagaimana kemudian upaya pemulangan yang dilakukan begitu agar nelayan kita bisa balik lagi ke wilayah kita Pak, ke Indonesia? Selama ini sih kita udah melaksanakan itu Bu, dengan ada beberapa ini. Yang terakhir ini kita dapat informasi dari Pak Adnan Nur sebagai ketua. Ya, dari ketua ini. Jadi kita ya dengan segala upaya kita lah kerjasama dengan Pak Adnan Nur, dan kita kemarin baru jemput tuh di bandara Pak ya. Ya. Di bandara kita bersama-sama untuk itu. Jadi ya upaya itu tetap kita sama-sama lah dengan PNT ini Pak. Berapa lama biasa waktu yang dibutuhkan Pak Tupa untuk memulangkan nelayan kita? Negosiasinya. Jadi tergantung gini Bu, apakah secepat seperti apa prosesnya yang di sana, tetap itu berjalan proses di negara yang dimasuki oleh mereka gitu. Oke, kalau di Indonesia sendiri di wilayah kita begitu upaya pemulangannya juga tergantung kasusnya? Iya, tergantung penindakannya kasusnya. juga seperti Iya. apa? Kalau nanti dia udah selesai dalam bahasa hukumnya inkrah itu sudah baru bisa bisa tergantung nanti putusannya, apakah dia dimasukkan ke dalam penjara, nanti kan dia dihukum badan atau tidak gitu. Nanti berapa lama dia dihukum badan, kalau dihukum badan itu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi jelas. Ya saya hanya mengingatkan juga kepada masyarakat khususnya nelayan tradisional yang ada di Sumatera Utara. Artinya kenapa? Mencari makan itu adalah upaya untuk menjalani kehidupan, roda kehidupan. Tapi dalam kita mengupayakan untuk mendapatkan hal untuk kehidupan kita, perlu ada legalitas, yaitu lengkapilah segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional. Apakah itu kalau saya bilang bukan kapal ya, sampan misalnya, atau kapal atau dan sebagainya yang berkaitan itu, lengkapilah legalitasnya sehingga sesuatunya kita akan aman, termasuk alat komunikasinya. Nah, termasuk sandi-sandi tertentu di tengah laut pada malam hari harus kita pergunakan sehingga selamatlah kita dalam mencari dan menaungi luasnya lautan Republik Indonesia yang kita cintai. Oke, baik. Kita balik ke Pak. Jadi gini juga. Iya Pak. Kan? Kita kan kombur-kombur ini kombur yang berhasil. Berhasil kan? ya. Ada manfaatnya. Betul kan? Pak. Jadi terkait masalah nelayan yang 6 orang sudah pulang. Alhamdulillah. Berkat kerjasama kami dari Kementerian Kelautan, PSDKP Belawan yang sering memberikan informasi, ya kan. Cuman hanya masalah tentang ada kejadian masalah nelayan ini yang saya pertanyakan nih, sama siapalah saya akan mendapatkan informasi yang valid. Contoh, misalnya pasca tertangkapnya nelayan 6 orang, terakhir ini sekitar seminggu yang lalu ada juga satu bot satu kapal ya yang tertangkap juga oleh pihak APM Malaysia. Itu awak kapalnya ada 5 orang. Nah, kita sudah surati ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menindaklanjuti bagaimana prosesnya kan. Hanya sampai ini kan kita nggak tahu jawabannya sama siapa yang kami terima ini, agar bisa menenangkan keluarga daripada korban yang ditangkap. Nah, jadi kan berilah kami informasi yang sebenarnya agar perbuatan kami ini yang tidak mengharapkan imbalan, tapi dengan tujuan
agar nelayan kita merasa aman untuk beroperasi. melaut. Oke. Itu aja. Jadi saya mohon kalau ini ada ditonton oleh pihak terkait Iya, pemerintah, berikanlah informasi kepada kami. Kami akan laksanakan tugas kami untuk demi kenyamanan nelayan kami ketika mencari nafkah di laut. Itu aja. Oke. Mungkin kita minta tanggapan juga begitu dari Pak Tupaya. Pak, ini sebenarnya seperti apa sih kemudian untuk bisa mendapatkan informasi yang valid kondisi dari nelayan kita bila memang masuk ke wilayah asing begitu Pak, dan kemudian ditahan begitu di sana. Seperti apa sebenarnya Pak Tupaya? Saya tidak tahu sih kalau di negara yang mereka mereka kunjungi. Kalau kita misalnya kalau kami nih menangani sebuah kasus ada warga negara asing, dengan secepatnya kami akan menyurati nih apakah itu konsulatnya atau kedutaannya seperti itu. Jadi harusnya sih seperti itu, Bu. Jadi kalau kita misalnya ini nelayan kita ditangkap di Malaysia, harusnya dari konsulat kita atau komjen kita udah diberitahukan gitu dengan secepatnya. Kalau kami di sini seperti itu, Bu. Jadi kita menangani orang asing nih, kita kasih informasi nih secepatnya ke konsulatnya mereka, seperti itu sih, Bu. Baik, itu kalau nelayan asing masuk ke wilayah kita kasih Ya, informasi ke seperti mereka. itu. Tapi mungkin dari wilayah asingnya itu ya Pak Adan ya yang kurang memberikan informasinya seperti begitu. itu. Ya, sebagaimana kita ketahui juga kan di 2022, 2021 satu negara itu sampai kadang-kadang berbenturan keras dengan petugas kelautan yang ada di Indonesia dalam hal untuk diambil tindakan, sampai nabrak-nabrak kapal lagi ya kan. Wah, kita tengok uyuh kadang-kadang. Sampai dilepaskan tembakan, sampai petugas lompat ke kapalnya, kapal ngebut aja kan. Nah ini enggak. Tapi yang jelas siapapun itulah upaya terbaik untuk memberikan kenyamanan bagi nelayan kita. Kepada Wira, luar biasa kok ini hari Wira. Kenapa aku bilang luar biasa? Kenapa? Ini hari kau tak ubahnya sama dengan matahari. Kalau matahari menerangi dunia, hari ini kau menerangi hatiku. Ya, alhamdulillah kita masih dalam nuansa hari ini, yaitu tentang tantangan nelayan tradisional dalam melaut. Satu hal, beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca salah satu media di Sumatera Utara, ketepatan media cetak, atas tertangkapnya nelayan Indonesia di negeri Malaysia. Saya buka aja terus terang. Artinya yang mana tidak dikatakanlah dalam prosesnya mendapatkan intimidasi bahkan pemukulan, sehingga beberapa elemen masyarakat kawan-kawannya melakukan protes, bahkan mereka mau sampai ke konsulat Malaysia waktu itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, sejauh mana katakanlah rekan-rekan, kawan-kawan, apakah itu dari kedutaan kita, konsulat kita yang ada di sana, khususnya di daerah, katakanlah apakah upaya untuk katakanlah mengamankan, artinya memberikan kenyamanan bagi nelayan kita yang ada kena sanksi hukum atau pelanggaran di Malaysia. Coba saya mau tanya lalu kepada Bapak dulu. Saya potong aja lah Bang ya. Iya. Karena kalau Mas menyangkut ranah ini, Tupa ini nggak berapa tahu kali ya. Iya, kan? betul. Minta maaf Tupa ya. Iya. Pak. Jadi kalau masalah pemukulan lain itu bukan lain yang ketangkap. Itu beda kasus. Nah, saya sudah ngelaporkan juga ke kementerian, karena tempat saya ngadu ke kementerian, nggak ke dinas. Takut saya nanti membal pengaduan tuh, tak ditanggapi, ya langsung ke kementerian kan. Jadi pengaduan saya itu terkait dengan pemukulan kepada nelayan kita yang beroperasi di daerah kita, didatangi oleh pihak APM. Di APM ini Merin nih kan. Jadi mereka langsung naik ke kapal nelayan kita, dirapatinya, dia panggil, langsung ditamparnya apa nelayan kita, dipukulnya. Itu sampai saya visum, tapi karena waktu kita mengajukan minta visum ke apa, banyak kali bertele-tele harus kepada kesana kemari, tak usah ditiadakan. Cuman pengaduan tetap. Jadi tindakan dari PSDKP melalui penyidikan, saya kasih tahu lah sama pihak PSDK Pelabuhan, dan mereka seharusnya mereka ini dinas kan jam berapa biasanya Bang?
Nggak tahu saya, Pak. Kita bilang lah sampai jam 6 ya kan? Iya. Tapi nyata mereka jam 8 malam, mereka datang ke Langkat. Saya bawalah ke tempat penangkap ikan tadi ya, tempat tangkap gudang ikan lah. Iya. Mereka bawa alat komputer, sekap alat scan apa segalanya kan. Mereka proses. Disinilah makanya saya lebih senang cara kerja dari PSDKP melalui perwakilan di Belawan, bahwasanya mereka tanggap dengan saya. Artinya masih dihargai saya kan. Jadi orang yang menghargai kita, kita lebih menghargai mereka. Iya. Tapi kalau orang tidak menghargai kita, kita lebih tidak berharga mereka di mata saya. Jadi atas itu mereka proses sampai pukul 1 malam atau 2 malam ya baru pulang dari apa. Jadi terkait dengan pemukulan ini dan perampas, ini udah dikatakan perampasan. Karena ikan hasil tangkapan dari mereka, nelayan kita, dia ambil. Termasuk minyaknya, baru mereka lepaskan suruh pulang. Katung-katung lah. Nah, kalau sampai minyak tersebut, sampailah mereka ke apa? Ke balik ke tempat. Kalau tidak, apa nggak sampai ke India sana orang tuh? Iyalah. Apa nggak sampai ke Suriah sana orang tuh? Banti arus tuh ya, Pak. Dibanti kena pula gempa gempa di Turki pula kan kacau kita Amin kan. nggak sampai, Pak. Tapi itulah luar biasa ya, Pak. itu dia. Ternyata respon dari KKP khususnya Iya, PSDKP. anggota Pak Tupa ini luar biasa. Ya, itu Kenapa? dia. Begitu Bapak datang ke sana melapor langsung berangkat merespon ini kan luar biasa, Pak. Artinya kan saya pun mohon maaf, ternyata informasinya yang kita terima itu bukan yang ditangkap, tapi yang di laut, lagi melaut, dinaiki, pup katanya. Itu dia. Mudah-mudahan lah. Oke. Jadi Ya, kenapa itu? Karena tidak ada pihak pengawasan dari kita. tapi walaupun gitu kita berharap dalam penyelesaiannya tidak terjadi gesekan yang luar biasa, tapi kepada pemerintah Malaysia ini harapannya mana tahu sampai ke sana ini siarannya. Iya silakan aja melakukan penindakan, tapi secara manusiawi lah. Ya, Karena bagaimanapun saudara-saudara kami yang di Malaysia, kalaupun salah di sini kami tidak tidak arogan, kami tetap memanusiakan mereka kok, kan itu kan. Jadi ini luar biasa nih. Nah, terkait pengawasan tadi begitu ya, dari yang sering disebutkan oleh Pak Adan dari PSDK Belawan gitu, adakah mungkin Pak upaya ke depannya agar pengawasan ini bisa lebih banyak begitu ditingkatkan jamnya? Kalau bisa sebenarnya 24 jam begitu ya Pak Adan ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi sebelum saya menjawab itu Bu, ini supaya clear informasinya supaya setelah kita kemarin turun ke Langkat itu, jadi ada beberapa informasi kita peroleh Pak. Memang permasalahan selama ini kan antara Indonesia sama Malaysia ini ada namanya sengketa di perairan itu Pak. Jadi masih ada double claim bahasannya Pak. Tapal batas Tapal tadi lah. Iya, gitu. jadi kita mengklaimnya sama-sama di tempat yang sama gitu Pak. Kita mengklaim ke arah, jadi ada gray area bahasannya Pak. Jadi mungkin tempat kejadian yang kemarin itu di situ. Jadi bukan orang polisi Malaysia yang masuk ke perairan kita, bukan, tapi di proses terjadinya itu di gray area itu gitu. Jadi kita juga berhak masuk ke sana, mereka juga ada berhak ke situ gitu. Tapi kita sudah ada perjanjian dengan mereka Pak. Jadi sebenarnya itu harus diusir lah bahasanya. Kalau mereka nemu nelayan kita di situ, harus dihalau untuk balik ke Indonesia. Sama juga ketika kita menemukan nelayannya mereka di situ, kita juga harus halau juga gitu. Halau ya Pak, bukan kemudian ditarik ditangkap. Bukan, iya. Jadi itu memang ada permasalahan di situ namanya gray area. Gitu. Jadi kita sama-sama mengklaim itu daerah itu gitu. Itu seperti itu Pak. Mungkin kejadiannya di situ. Iya. Kalau cuman yang disayangkan dari Pak Adnan Nur tadi ini informasinya itu sampai ada informasi penamparan, pemukulan. Itu yang kita kemarin sampai ikannya diambil. Agak serius lah memproses semua. Tapi yang jelasnya Pak Tumpah, saya kan sedikit banyaknya walaupun nggak di tengah laut, nggak permainan di laut. Di darat ya kalau Bang Munir ya. Artinya zona demarkasi. Ini misalnya batas laut Indonesia. Ini kan daerah nol ini, zero ini adalah batas internasional yang tidak boleh diklaim siapapun. Itu ya. Baru ini Malaysia, kan gitu kan. Apakah ini di laut pun begitu berlaku? Batasan perairan kita sama Malaysia itu kan sempit itu Pak. Oh, jadi begitu. Tidak ada zona demarkasinya ya? Jadi itu ada namanya zona ekonomi eksklusif bahasanya kalau itu Pak. Jadi
itulah kita klaimnya sama Malaysia itu ada gray area bahasanya. Mereka mengklaim di situ, kita juga ada klaim Klaim di punya situ kita juga, ya. gitu. Jadi itulah ada arsiran bahasanya, Pak. Agak tinggi lah jadi Iya. gara-gara persoalan dia. Nelayan apa yang jadi masalah ya kan? Siap. Ya, Jadi inilah tapi luar kita biasa. udah diatasin dengan perjanjian itu, Pak. Ada namanya perjanjian ketika mereka menemukan nelayan kita di situ, ketika aparat mereka ada, ya disuruh balik ke negaranya gitu. Kita juga seperti itu, Pak. Itu perjanjiannya. Akhirnya agak nyaman Pak Tumpa menjelaskan. Tadi tegang kali aja agak nyaman. Karena kenapa? Memang kita menjurusnya Pak nggak kemana-mana. Tenang aja. Mungkin gini Pak, tuh pada lihat jam-jam gitu ya. Bentar lagi siap nih. Gray area tuh maksudnya apa tuh? Aku kurang paham Oke, juga. boleh Biar tahu orang dijelasin itu Pak apa tuh Tupa. maksudnya Oke, kan. oke. Iya. Jadi gini, Pak, kalau kita ini Indonesia dengan Malaysia, Pak. Nah, ini ada harusnya kan laut itu dibagi dua Batas, gitu. ya. Nah, Iya, betul. Dengan aturan itu kita klaim ke budget kita di sini nih, Iya. gitu, Pak. Nah, mereka juga mengklaimnya melewati yang kita klaim gitu. Nah, ini ada arsiran di situ. Itu Iya. dikatakan jalur abu-abu. Iya, jalur itu hijau. jalur abu-abu gitu, Pak. Jadi kalau sama-sama lewat bisa sama-sama saling mengusir begitu Iya, ya Pak Tupa? jadi perjanjiannya itu kalau mereka ketemu nelayan kita di situ, kalau bisa diusir saja gitu. Kita juga seperti itu gitu. Ini tahu Bapak, tahu banyak jiran tetangga punya tanah. Iya. Tanah ini batas tanah awak. Datang Iya. kawan bangun lewat tanahnya. Ah, ini yang jadi reco. Ah, itu. Iya. Ya Tuhan, inilah enaknya satu kebahagiaan bagi kita bersama. Karena kenapa? Luar biasa hari ini. Ternyata apa yang jadi tanda tanya besar, ternyata bisa terbuka. Apa yang kita harapkan kita. Ini kan detik-detik proklamasi udah mau selesai. Proklamasi. Nah, aku terus terang aja. Karena Widya, ketawamu luar biasa hari ini Widya. Kenapa detik-detik proklamasi? Coba sedikit bangun. Ya kan? Kita minta kala dulu saran pendapat sebagai Closing statement ya. closing statement dari Dari Pak Pak Adan. Adnan Nur. Untuk nelayan kita nelayan Pak, dan untuk di wilayah kita seperti apa? Jadi saran saya bukan untuk nelayan, tapi untuk nelayan pun boleh. Iya betul. Semua lah ya. Artinya, di dalam melaut selalu memakai GPS Oke, hingga diketahui titik koordinat ketika mereka melaut. Dan saran saya kepada pemerintah, ya kan, tingkatkanlah pengawasan di daerah ZEE tadi ya kan, antara RI dengan Malaysia, sehingga tidak setiap tahun nelayan kita tertangkap di sana. Jadi kan saya kan dapat keterangan juga ini terlepas dari salah benarnya karena Boleh saya manusia dipersingkat ya biasa. Pak Adan? Boleh dipersingkat? Karena waktu kita sangat menipis. Pengawasan daripada di laut ini, kalau air itu batasnya 12 mil, menurut saya ketahui. Jadi kalau yang pernah mengawasi di daerah laut ini adalah PSDKP sama Angkatan Laut. Ya. Jadi mungkin karena kurangnya biaya operasional, maka pihak kita dari PSDKP dan Angkatan Laut tidak jarang mengawas sana. operasi, begitu. Harapan saya mohon kepada DPR RI, Komisi 4 segera mengusulkan untuk penambahan operasi. biaya operasional Mantap. sehingga nelayan kita beroperasi di daerah tersebut merasa aman, Merasa aman dan tentram nyaman, dan iya. nyaman. Oke. Itu aja. Pak Oke, Tupa apa siap. kira-kira? Kita persilakan ke Pak Tupa closing statement-nya. Baik, Pak, pada prinsipnya kita BSDKP sebagai sahabat nelayan, Pak. Iya. Sahabatnya Pak Adnan Nur juga Iya, gitu. iya, iya. Jadi kita kerja sama selama ini sudah baik, Pak. Dan pada prinsipnya ya kami siap menjaga laut Indonesia untuk nelayan tradisional kita juga, Pak. Seperti itu. Oke, Ya. baik. Luar biasa ya. Yang jelasnya kita bersama satu hal yang paling indah. Udah. Kalau jamu katakan jamu. Oke. Jamu tetap batang dibelah-belah. Kalaupun kita udah bertemu, janganlah lupa tetap akan berpisah. Yang jelas batang dibelah-belah, jangan ditebang sebatang jati. Walaupun kita berpisah, tetap melekat satu dalam hati. Iya. Terima kasih Pak Adan Nur juga terima kasih. Terima Luar biasa. kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Amin ya layar. rabbal alamin. Kalau gitu kita langsung persilakan aja ke Kak Wira. Silakan Kak Wira.